Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Rina Jarwati dengan nomor NIM 2010 1120 1173 dari kelas SK04 SKM 01. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi industri dan organisasi dalam lingkungan kerja. Nah, apa sih lingkungan kerja? Lingkungan kerja itu merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang baik akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi karyawannya untuk bekerja secara optimal. Lingkungan kerja juga mempunyai pengaruh langsung terhadap pegawai dalam menyelesaikan tanggung jawabnya pada perusahaan atau organisasi yang sedang dia kerjakan. Seperti menurut Melayu Hasibuan, suasana batin atau psikologis seorang individu dalam masyarakat atau organisasi yang menjadikan lingkungan kerjanya sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sedangkan menurut Carol Travis, lingkungan yang sehat juga mempengaruhi fungsi mental. Menurut Asar Suntoyo Munandar, lingkungan secara fisik mencakup setiap hal dari di luar gedung perusahaan, lokasi, dan rancangan gedung sampai jumlah cahaya dan suara yang menimpa meja kerja atau ruang kerja seorang tenaga kerja. Seperti Jakarta misalnya, tempat parkir yang sempit akan menimbulkan cengkelan dari para pekerjanya yang memiliki kendaraan dan para tamu perusahaan yang dibawa ke dalam pekerjaannya, sehingga dapat merugikan perusahaan. Misalnya ada klien yang datang dalam perusahaan, dia datang itu parkir, misalnya anggap aja parkirnya 2000. Semisal dia datang berapa jam gitu, hitungannya berapa jam ya, jadi hitungannya 8 jam. 8 jam kali 2000 itu 16.000, dikali 22 hari dia kerja, berapa coba? Nah, kalian bisa hitung sendiri kan. Lalu ada pengaruhnya juga, lokasi kerja juga menjadi masalah. Lamanya di perjalanan membuat mereka udah kelelahan sebelum mencapai pekerjaannya dan berdampak tidak baik disiplin dan produktivitas kerja. Nah, apabila kita udah capek sebelum memulai pekerjaan, itu akan mempengaruhi produktivitas kerjanya dan membuat kerjanya tidak maksimal. Sedangkan rancangan kantor juga membebankan pengaruh pada produktivitas kerja. Di sini saya mengambil dua contoh tim, yaitu tim marketing dan tim operasional. Di sini tim marketingnya yaitu semua karyawan dan pegawai rendah sampai menengah dikelompokkan ke dalam satu satuan kerja fungsional, di mana bagian-bagian ini bekerja dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan tim operasional di samping itu dia itu menunjang keterbukaan timbulnya keikatan dan kerjasama kelompok serta mengurangi rintangan-rintangan psikologis antara manajemen dan karyawan. Maksudnya di sini itu dia itu mengkoordinasi antara para karyawannya untuk mencapai suatu target yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Ina Krisyanti Dewi, salah satu hal yang paling penting dalam suatu pekerjaan yaitu mampu mengolah lingkungan di mana karyawan itu bekerja. Lingkungan yang diciptakan dengan suasana, nada, dan irama kecepatan pada orang yang sedang bekerja disebut adalah tempatnya dia bekerja. Ketika orang-orang yang berada pada lingkungan kerjanya masing-masing, mereka sama dengan menghasilkan karya, di mana ada pelanggan dan rekan kerja berinteraksi dan akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Dan dapat disimpulkan dari teori Michel G. Amott, yaitu tentang karakteristik penyebabnya stres, yaitu ada 3. Yang pertama, orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Maksudnya yaitu adanya rekan-rekan kerja yang baik, yaitu dengan rekan-rekan kerja yang baik. Tentunya itu hal yang diinginkan. Tapi
Tapi di sini yaitu penyebabnya stres, mungkin rekan kerjanya itu toksik atau gimana, jadi dapat mempengaruhi kinerjanya. Yang kedua, adanya aturan kebijakan organisasi. Yang ketiga, pengawasan hubungan serta perubahan organisasi itu sendiri. Pengawasan ini itu berfungsi untuk mengevaluasi kinerja kita. Dan terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila. Saya akan memberikan contoh kasus terkait hal tersebut. Pekerjaan seorang staf di bagian operasional pada salah satu perusahaan taksi yang ada di Jakarta. Jenis pekerjaan ini sangatlah menuntut loyalitas yang tinggi dan mental psikologis yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Hal ini dikarenakan mereka harus mampu menghadapi berbagai permasalahan yang timbul baik dari pihak intern perusahaan atau manajemen perusahaan dan pihak ekstern perusahaan, yaitu pengemudi sebagai mitra perusahaan. Tugas dari seorang staf bagian operasional perusahaan taksi adalah berusaha untuk menjaga keseimbangan pendapatan perusahaan yang didapat dari setoran harian para pengemudi pada pihak perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadinya tekanan pekerjaan yang dialami seorang pengemudi yang pulang dari beroperasi apabila pendapatan yang mereka dapat tidak sesuai dengan jumlah setoran yang harus dibayarkan kepada perusahaan, maka mereka harus menghadapi terlebih dahulu ke bagian staf operasional. Disinilah loyalitas kepada perusahaan dan jiwa kemanusiaan kepada pengemudi seorang staf operasional diuji, karena harus bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam artian alasan pengemudi harus dapat diterima dan pihak manajemen perusahaan. Dilihat pada presentasi di atas bahwa kebanyakan para pengemudi yaitu 20% narik penumpang dan sisanya 80% yaitu sepi penumpang. Misalnya alasan karena penumpang sepi tidak dapat diterima oleh manajemen perusahaan, padahal di luar sana banyak persaingan ketat antara sesama perusahaan taksi. Faktor tersebut merupakan bentuk pengawasan yang terjadi di perusahaan taksi. Hal inilah yang sering menjadi perdebatan dan kadangkala menyebabkan bersih tegang antara pihak pengemudi dengan staf operasional. Apa yang terjadi jika sepi orderan? Maka stres akan timbul. Oleh karena itu, tingkat stres pada pekerjaan ini amatlah tinggi. Hal ini berkaitan dengan orang yang saling terhubung dengan satu pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan. Kejadian ini bukan sekali dua kali dialami oleh staf operasional taksi. Tidak sebatas kurang setor saja, perilaku buruk pengemudi yang harus dihadapi oleh pihak staf op. Ada kalanya sewaktu jam operasional, waktu beroperasi mencari penumpang tidak mereka gunakan sebagaimana mestinya, seperti melanggar aturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, berjudi, minuman keras, dan lain hal buruk sebagainya. Kenalkan, nama saya Wandari. Saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Salsabila. Nah, hal ini diketahui oleh pihak staf operasional berdasarkan laporan yang masuk, baik dari pihak pengemudi itu sendiri atau masyarakat sekitar. Disinilah mental seseorang staf operasional harus kuat untuk berani mengambil keputusan yang tegas, yaitu menetapkan sanksi yang berat dengan cara memberhentikan atau PHK kepada pengemudi yang melanggar aturan itu. Akan tetapi, untuk pengambilan keputusan itu sendiri tidaklah mudah, karena ada pengemudi yang tidak dapat menerima sanksi yang diberikan, sehingga mereka ada kalanya mengancam atau mengintimidasi staf operasional yang mengambil keputusan tersebut. Ini merupakan suatu keadaan di mana lingkungan karyawan tersebut tidak kondusif, dan ini sangatlah berpengaruh kepada psikologis karyawan. Belum lagi, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan sangat minim. Hal-hal inilah yang menyebabkan rasa ketidaknyamanan dalam bekerja, sehingga tidak sedikit dari mereka yang banyak mengundurkan diri untuk mencari pekerjaan yang lebih aman dan nyaman di tempat lain. Nah, bagaimana sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi yang sudah kita sampaikan? Yang pertama, lingkungan kerja yang nyaman dan suasana kerja yang menyenangkan sangatlah berpengaruh kepada pencapaian hasil, baik itu dari sisi kerja
maupun kinerja karyawan kepada suatu perusahaan. Yang kedua, lingkungan kerja yang nyaman dan suasana batin yang tenang, begitu pula dengan fasilitas yang memadai, berperan sangat besar dengan produktivitas karyawan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Selanjutnya, serta lingkungan yang sehat amatlah dibutuhkan seorang pekerja agar didapat mental yang siap untuk menghasilkan output yang maksimal sesuai pencapaian yang diinginkan oleh perusahaan. Pada akhirnya, stres dalam lingkungan kerja juga akan mempengaruhi tingkat kenyamanan seseorang dalam bekerja, yang mana tingkat stres yang tinggi membuat karyawan tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan dalam pekerjaannya, sehingga mereka cenderung akan mencari kerja yang lebih nyaman. Baik, sekian dari video pembelajaran kami dari kelompok 3. Saya Wulandari mewakili dari kelompok 3. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.